Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat datang di acara webinar kampusku yang akan membahas mengenai sosial media bersama pembicara kita yaitu Kak Anggun. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Eka Salsabila selaku moderator pada acara webinar kali ini. Untuk teman-teman yang bergabung dalam webinar kali ini harus ngikutin sampai habis karena nanti di akhir acara bakal ada info penting buat teman-teman. Kemudian untuk link presensi dan feedback akan dikirim di akhir acara dan ditutup pada pukul 9. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya menggunakan slido.com dengan kode 3584227. Oke, langsung aja kita mulai webinar kita hari ini. Halo Kak Anggun, apa kabar? Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, Kak Anggun udah siap? Oke, siap Kak. Oke, kepada Kak Anggun, waktu dan layak dipersilakan. Oke, aku izin untuk share screen ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam Kak Anggun. Oke, senang sekali kali ini aku dapat kesempatan untuk berbagi bersama kalian tentunya tentang sosmed media sosial. Oke, untuk suaraku ini jelas nggak ya? Kedengaran nggak ya? Jelas Kak Genara. Oke. Kali ini aku mau berbagi tentang sosial media. Gimana sih cara ngoptimalkan sosial media kamu dengan teknik-teknik yang aku punya. Di sini aku bukan menggurui atau karena lebih tahu gitu. Aku berbagi aja di sini kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sekali sudah mau bergabung di webinar kali ini. Tentunya sosial media ini adalah konsumsi kita sehari-hari. Ya kan teman-teman semuanya, dari pagi bangun tidur kita udah buka sosmed, lihat sosmed, scroll ini itu, ada waktu luang sedikit scroll TikTok, scroll apa, semua sosmed, bikin status, dan lain sebagainya. Tentunya kalian nggak pengen kan kalau sosmed kalian itu cuma hanya sekedar buat scroll, lihat kehidupan orang lain, buat hiburan doang. Nah, aku di sini bakal share gimana sih cara bikin sosmed kamu tuh lebih bermanfaat, punya daya, berdaya sosmednya itu. Oke, next ya. Tentunya kita tahu kalau sosial media itu sebagai digital public sphere, sebagai fungsi utamanya sebagai komunikasi tentunya, dan juga sekarang itu sebagai ruang publik digital. Kenapa? Karena di sosmed sendiri kita punya hak kebebasan untuk melakukan komunikasi dua arah. Kalau zaman dulu nih, kita dengar info, dengar berita, kita cuma bisa ngelihat. Sekarang itu benar-benar ada fitur balas komen yang bisa ngasih kita feedback untuk membalas, merespon apapun yang ada dari sosmed itu sendiri. Nah, dari sosmed itu sendiri, kamu itu bisa menciptakan identitas dari dirimu sendiri. Kamu itu pengen dikenal sebagai siapa, kamu itu siapa, itu semua tercermin dari sosmed kamu sendiri. Nah, menurutku kalau identitas di sosmed itu ada dua. Identitas yang benar-benar dari diri kita sendiri, jujur dari apa adanya diri kita, dan kedua yaitu karakter identitas palsu, di mana karakter identitas palsu ini adalah karakter yang berbeda jauh dengan dari diri kita sendiri, dengan tujuan untuk membuat sebuah konten. Untuk konten, tapi menurutku identitas palsu ini sangat menguras energi, di mana kita uh, menjadi diri orang lain. Itu kan suatu hal yang menguras energi. Menurutku mah mending kalian menciptakan identitas kalian sendiri. Kamu itu siapa sih? Kamu itu ingin dikenal sebagai siapa sih? Bisa. Itu terlihat dari misal username kalian. Misal nih, beberapa temanku nih, ada yang namanya karena dia adalah seorang pemusik, misal pemusik selo. Nah, nama akunnya adalah Justitia Selo, atau aku sebagai penari Anggun Dancer. Itu bisa tercermin dari misal nama akun kamu sendiri. Kemudian dari kita kenal bio. Bio itu biasanya adalah profil singkat dari diri kamu. Ada kan ya yang bionya alay gitu, teman-teman. Lah, menurutku sosmed ini bisa jadi kamu menciptakan identitas diri kamu. Kamu itu siapa? Ingin dikenal sebagai siapa? Pengalamanku sendiri sebagai seorang penari misalnya.
Aku pastinya akan berbagi seputar hal tentang kegiatanku menari, kegiatanku pentas, kegiatanku Kedain Males sebagai penari, persiapan, latihan. Nah, dari hal-hal konten yang aku buat itu, tentunya followersku, teman-temanku yang ada di sosmed akan melihat aku itu sebagai siapa. Oh, dia itu sering bikin konten ini, berarti dia itu adalah seorang penari. Dia sering bikin konten ini, berarti dia adalah seorang apa, sesuai dengan apa yang dia bagikan. Nah, daripada nih sosmed kita dibuat untuk nyinyir lah, apalah, sesuatu hal yang tidak berguna, lebih baik manfaatkan sosmed itu sebagai menciptakan identitas dari diri kamu sendiri. Nah, tentunya menciptakan identitas itu yang paling penting adalah menemukan dari potensi diri kamu sendiri. Gimana kita mau dikenal, itu pasti kita harus menemukan potensi diri kita sendiri. Gimana caranya adalah jujur dengan diri kita sendiri. Aku punya beberapa metode untuk mengenali beberapa potensi dari diri kita sendiri. Yang pasti kamu harus belajar untuk berkaca, menerima diri kamu, jujur dengan diri kamu sendiri. Nah, aku punya cara untuk bagaimana sih nemuin potensi-potensi yang ada di diri kamu. Pertama adalah kamu harus dengan refleksi diri kamu sendiri. Apa sih yang aku suka? Ditulis tuh, dengan metode catat, ditulis. Oh, aku tuh suka ini, 1. 2, aku suka ini, aku suka ini. Aku bisa apa sih? Kadang kemampuan kita itu melebihi apa yang nggak kita sadari. Makanya kita perlu refleksi diri, catat apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan apa yang kita nggak suka. Begitu juga dengan kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Dicatat, direfleksikan, kemudian dari beberapa hal itu, ada juga metode dengan cara bertanya. Pasti kalian punya teman dekat, sahabat, ataupun orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kalian. Tanyalah, aku tuh sebenarnya, menurut kamu tuh, aku tuh bisa apa sih? Aku tuh pinter apa sih sebenarnya? Itu bisa juga dijadikan sebagai cara menemukan potensi dari diri kamu sendiri. Dan juga setelah kalian renungkan, kalian catat, apapun hasil itu, kalian pilah lagi. Dipilih potensi mana sih yang paling bisa aku kembangin, paling aku suka sih yang pasti. Karena apa yang kita lakukan yang benar-benar kita suka itu pasti nanti akan ada hasilnya. Walaupun itu nggak berupa sesuatu yang menghasilkan uang atau apapun itu, setidaknya yang kita sukai, yang kita lakukan dari hati itu punya kepuasan tersendiri buat diri kita. Gitu ya teman-teman. Kalau kalian itu udah menemukan potensi dari diri kalian, pastinya akan menciptakan kepercayaan diri. Ini kepercayaan diri itu menurutku di zaman sekarang itu penting banget. Gimana kita akan mencoba untuk menerima diri kita menghargai kekurangan kita percaya diri, maka kita akan konsisten bertumbuh. Nah, setelah kalian pastinya menggali potensi kalian konsisten dengan potensi-potensi kalian, tentunya jangan pernah malu untuk berbagi. Banyak sekali sekarang itu teman-teman penari, penyanyi, ataupun hal-hal yang meraih popularitas walaupun dengan sesuatu yang receh. Ini dia, enaknya hidup di Indonesia. Sesuatu yang receh itu bisa jadi viral, bisa jadi melejit. Karena menurutku itu mereka tuh kayak percaya diri dengan kemampuan dia, potensi dia, walaupun hal-halnya receh, tetapi mereka tuh pede gitu loh ngelakuinnya. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa melejitkan potensi kamu. Pede aja dulu, nggak usah takut. Dibilang, ih alay banget sih kamu kayak gini. Apalagi biasanya tuh kan di sosmed-sosmed banyak banget konten-konten yang mungkin beberapa orang menganggapnya adalah pamer. Ih, pamer banget suka kayak gini. Padahal hal tersebut itu sebenarnya sebagai personal branding dari diri kita. Kayak gitu, teman-teman. Selain mencari potensi dari diri kita, aku juga mau berbagi sedikit tentang bagaimana sosmed itu bisa ngasilin cuan.
teman-teman nih biasanya mahasiswa-mahasiswa nih yang butuh part-timean, butuh penghasilan sampingan, daripada sosmed kalian buat scroll aja, buat gibah, buat sesuatu hal yang mungkin kurang berguna. Aku di sini juga tidak menyalahkan untuk teman-teman yang menganggap tidak menganggap sih apa ya, sosmed itu buat hiburan aja, buat sesuatu hiburan aja. Tapi di sini aku mungkin ingin berbagi bahwa sosmed itu bisa loh mencetak uang, mencetak cuan dari sosmed. Kalau kalian jalaninya secara tepat, itu bakal memberikan keuntungan cuan kepada kalian. Dan tadi aku udah meng-highlight tentang ajang pamer itu. Biasanya banyak kan teman-teman, mungkin dari teman-teman kita sendiri nih, sukanya di sosmed tuh update apa, ih pamer banget sih. Ya, biasanya kita punya pemikiran, ih pamer banget sih, suka update-update apa sih kayak gini. Padahal secara sengaja mungkin, atau ketidaksengajaan itu, mereka itu sebenarnya sedang menciptakan personal branding dari diri dia sendiri. Gitu. Beberapa hal yang pernah aku lakukan sebagai sosial media, mengoptimalkan sosial mediaku, diantaranya adalah aku bergabung dengan beberapa campaign. Nah, sekarang itu teman-teman, hasilin cuan dari media sosial itu gampang banget. Kalian bisa gabung di beberapa campaign. Sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang menghasilkan uang dan benar-benar membayar influencernya, walaupun kita tuh hanya sekedar berbagi konten, membagikan caption, membagikan cerita yang hanya cuma 1 kali 24 jam, yang hanya terpampang dalam feed kita berapa lama, itu tuh sebenarnya benar-benar dibayar. Beberapa aplikasi yang mungkin aku akan share dan aku pernah ikut dalam gabung dalam mereka itu adalah ada Party Post, ada Alstar, ada Lemon, Influencer, itu banyak sekali teman-teman aplikasi-aplikasi yang membayar kita dengan kita bergabung menjadi bagian dari aplikasi tersebut. Kemudian sekarang juga berseliweran beberapa konten-konten a day in my life, spend a day in my life, banyak sekali konten-konten di TikTok yang seperti itu. Menurutku itu adalah sebagai sebuah natural branding, di mana menceritakan kegiatan keseharian dari seorang konten kreator. Itu tuh sebenarnya hal yang tujuannya menciptakan konten yang natural gitu loh. Jadi nggak perlu kita buat sesuatu yang terlalu disetting atau apa. Sekarang tuh konten-konten natural dengan kita berbagi keseharian kita secara sederhana. Banyak sekali konten kreator yang berbagi kesederhanaannya, apapun itu dibagikan, itu menjadi sebuah natural branding bagi dirinya sendiri. Dan itu punya banyak manfaat banget. Misal kalian niatnya itu hanya berbagi, ternyata banyak dilirik, terus kita banyak akan dapat sentilan dari beberapa brand misalnya untuk ikut dipromosikan dalam konten-konten A Day in My Life kita. Itu berguna banget teman-teman yang pengen punya penghasilan dari sosmed kita gitu. Ada juga nih yang sukanya ngedit-ngedit video, ngedit foto. Itu tuh ternyata dibayar loh teman-teman. Ada salah satu aplikasinya itu adalah CapCut. Dimana kita bikin template video, terus kita bagikan. Kalau banyak yang pakai template itu, kita akan menghasilkan uang secara dolar. Hal-hal seperti itu yang mungkin terlihat receh, terlihat nggak butuh waktu lama kok buat hal-hal seperti itu, ngelakuin hal-hal seperti itu, ternyata tuh bisa menghasilkan cuan, teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Dari aku seperti itu. Jadi, optimalkan media sosial kamu sebagai salah satu dari personal branding kamu. Bisa dari kenali dulu potensi diri kamu,
Bisa dari nama akun kamu itu mencerminkan identitas kamu, kemudian dari profil atau bio singkat yang ada di medsos kamu, gabung di beberapa campaign komunitas, kemudian ciptakan koneksi dan strategi konten-konten kamu. Yang pasti adalah gali dan konsisten terus untuk mengoptimalkan media sosial kamu. Gitu teman-teman dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi. Terima kasih. Oke, makasih Kak Anggun atas materinya yang bagus banget. Teman-teman nih, teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke slido.com ya. Ini udah ditaruh juga link slido-nya di komentar Zoom. Kak Antoni boleh di share screen. Teman-teman yang mau nanya bisa langsung diklik linknya ya teman-teman. Nah, ini udah ada yang nanya nih. Dari Iqbal Maulana. Pertanyaannya, saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kembali viewers dan followers yang menurun konten saya tentang game. Terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab apa gimana, Kak? Iya, bisa langsung jawab, Kak. Oke, dari Kak Iqbal Maulana ya, cara meningkatkan kembali viewers dan followers yang menurun. Nah, ini salah satu penyakit dari para konten kreator nih, atau teman-teman yang mencoba ingin konsisten. Sebenarnya sosmed itu punya insight gimana kalau kita terus konsisten, pasti kita punya followers yang setia, followers yang akan tetap berada pada konten-konten kita. Kuncinya adalah konsisten. Kalau dirasa adalah viewers dan followers kita itu menurun, kalau dari aku sendiri, aku mencoba untuk konsisten kembali membuat konten-konten itu, cari hal-hal yang lagi viral, kemudian eh, dari situ pasti nanti akan terlihat sih. Kuncinya adalah konsisten. Kalau kita misal sehari sekali nih, atau seminggu berapa kali konsisten, menurutku kalau itu dijalani, insight-nya itu bakal akan tetap naik terus gitu. Dan jangan lupa cari hal-hal yang lagi viral, tapi sesuai juga dengan konten atau hal-hal yang masih berbau dengan identitas dari kontenmu sendiri. Kayak gitu ya Kak Iqbal Maulana. Oke, makasih Kak. Selanjutnya ada nanya ini Kak dari Anonim. Boleh Oke, spill nggak Kak cara hasilin dari CapCut? tahu Baru kalau tahu kalau bisa di itu bisa menghasilkan uang. Oke, Kak Aninomos. Kalau dari CapCut sendiri itu kita gabung di komunitasnya. Ada kreator yang sudah apa ya levelnya udah tinggi. Kita gabung ke mereka, itu kita menjadi anggota dari dia. Kita hasilin template-template, terus konsisten. Misal sehari, biasanya CapCut itu men mengajarkannya itu dari konsistennya, misal sehari satu template. Sehari satu template dihasilin, sehari satu template. Itu tuh ternyata ngaruh banget sama viewers atau teman-teman yang akan memakai template kita. Semakin kita sering konsisten, itu tuh akan banyak viewers atau orang-orang yang pakai template kita. Karena kan kita konsisten, maka akun kita itu akan semakin naik insight-nya. Nah, dari situ untuk hasilnya sendiri, hasil uangnya sendiri itu berupa dolar ya Kak. Jadi dia bisa dicairin dalam waktu misal periodenya sebulan sekali, bisa diambil kayak gitu. Dan itu benar-benar membayar sesuai dengan jumlah orang yang memakai template dari tersebut. Oke, selanjutnya ada nanya lagi Kak. Ingin bertanya Kak, bagaimana caranya agar kita percaya diri ketika membuat suatu konten? Oke. Bagaimana caranya kita percaya diri ketika membuat suatu konten? Yang pertama kalau aku lebih ke cuek dulu sama apa yang orang lain pikirkan tentang konten yang akan kita buat. Gak usah lah terlalu dipikirin gimana respon orang tentang konten kita. Aku suka konten ini untuk aku bagikan. Jangan terlalu memikirkan bagaimana respon orang lain sih kalau aku. Cara buat aku percaya diri. Kadang juga aku pernah sering malahan.
ketika aku mau share konten atau apa, kadang aku masih bisa berpikir, aduh, ngapain sih aku share kayak gini? Kadang aku masih berpikir hal kayak gitu. Tapi kalau aku coba, alah biarinlah, kenapa sih mikirin orang? Udahlah cuek aja gitu. Gitu sih caranya, percaya diri. Oke, selanjutnya ada yang nanya lagi nih Kak. Halo Kak, salam kenal. Saya izin bertanya Kak, bagaimana cara kita untuk mengenal potensi yang ada dalam pada diri kita? Oke. Oke, cara kita mengenali potensi yang ada pada diri kita. Tadi aku udah bahas ya beberapa caranya. Cara ngenalin potensi diri kita. Yang tahu diri kita itu diri kita sendiri sebenarnya. Yang paham diri kita, yang tahu batasan kita, itu diri kita. Aku caranya tadi adalah kontemplasi lah, semacam kontemplasi atau refleksi. Aku mikir, aku ini bisa apa sih sebenarnya, aku bisa apa, yang aku bisa kembangin dari diri aku ini apa aja sih. Tulis tuh, ditulis satu-satu. Karena aku sukanya nulis ya. Aku tulis apapun yang aku bisa. Aku bisa kembangkan apapun itu, walaupun potensi sekecil apapun. Aku tuh cuma bisa sekecil ini, gitu kan. Tetap aja tulis apa yang bisa jadi potensi dari diri aku tuh tulis aja. Kamu kembangin lagi, kamu dalami lagi potensi itu. Kira-kira kamu tuh benar-benar suka, benar-benar mau akan potensi itu atau enggak. Kadang kita dilahirkan itu punya banyak potensi, tapi hanya beberapa potensi yang bisa kita manfaatkan secara maksimal. Gak semuanya kan kita pengennya semua diraih gitu kan. Cari yang benar-benar kamu suka sih kalau dari aku. Gitu ya, Kak. Oke, lanjut Kak. Ada dari anonim lagi. Saya mau tanya Kak, gimana sih caranya kita tetap konsisten dalam membuat konten di mana kadang ada komen-komen yang negatif tentang konten kita? Nah, ya, komen-komen negatif atau pikiran-pikiran negatif tentang kita itu pasti akan tetap ada. Walaupun konten kita semenarik apa, sebagus apa, itu pasti akan ada seseorang atau sesuatu hal yang membuat itu negatif di mata orang tersebut. Mana ya tadi ya? Itu tadi sih Kak, kalau aku terjang aja sih apapun nyinyiran apapun konten negatif selama kita memberikan konten yang tidak buruk. Kita ingin tujuannya berbagi, aku pengen personal brandingku seperti ini. Menurutku konten-konten komen-komen negatif itu ya sudah, terima saja, diterima saja menurutku. Karena Kalau Kak Anggun pernah nggak nih Kak, apa namanya, dapat komentar negatif terus sikap Kak Anggun gimana nanggepinnya? oke, paling aku dari temanku sendiri kadang malah apa sih kayak gitu dibagi-bagiin pamer banget kayak gitu kan kadang misal kalau nggak penting banget sih hal-hal kayak gitu di ini. Kalau dari aku sendiri, selain aku ingin berbagi itu, aku suka kayak menyimpan memori, menyimpan arsip di sosmedku. Sebenarnya salah satunya itu sih, bukan cuma hanya berbagi, tapi aku pengen menyimpan arsip-arsip, memori-memori di sosmedku. Kan kalau di sosmed itu kan bisa tersimpan ya, kapannya. Oh, aku tuh pernah lo dulu kayak gini, aku tuh pernah lo kayak gini. Karena kalau kesimpan di galeri itu kan pasti hilang begitu aja memorinya, kenangannya. Selain aku pengen berbagi, aku juga pengen menyimpan memori itu. Ya udah, kalau memang ada konten seperti itu, aku bersyukur sih kadang karena dia ternyata memperhatikan kita gitu loh. Kalau ada komen-komen yang jelek, ternyata orang ini memperhatikan kita loh. Gak apa-apa sih kalau ada komen-komen negatif, kita terima aja kayak gitu. Lanjutnya nih Kak, ada nanya dari Kak Ara. Halo Kak, aku mau tanya dong Kak, gimana cara Kakak buat nyari ide untuk konten-konten berikutnya? Karena kadang saya suka stuck di ide yang gitu aja Kak. Makasih. Awal-awal aku pengen bikin-bikin konten, aku juga bingung. Aku nih pengen bikin konten apa ya? Semua aku coba. Mau dari aku konten day in my life, aku coba apalah transisi-transisi itu. Aku konten persiapan apa, aku kontenin, semua aku cobain. Sampai akhirnya aku menemukan konten yang cocok dengan akunku ini apa. Aku udah sangat lama ya mengeksplor semua konten
Aku juga pernah di posisi yang bingung banget. Aku nih mau konten yang kayak apa sih, semuanya kok ada, kayak nggak punya identitas di kontenku gitu loh. Sampai akhirnya ada salah satu videoku tentang aktivitas aku nari, persiapan nari, hal-hal kayak gitu ternyata punya daya insight yang tinggi dari teman-teman viewersku. Nah, mulai dari itu aku tahu nih, oh ternyata orang tuh suka kontenku, suka akunku tuh dari hal-hal kayak gini nih. Nah, aku konsisten tuh. Hal-hal yang berkaitan dengan tari, aku eksplor terus. Terus aku akhirnya mendapatkan identitas dari akunku itu sebagai seorang penari, aku berbagi ada in my life-ku, persiapan menjadi penari, persiapan rias, persiapan itu yang berkaitan dengan konten yang ternyata disukai oleh viewersku. Kayak gitu ke arah. Kalau Kak Anggun, misal Kak Anggun suka konten yang bukan yang disukain sama penonton gitu. Itu Mm-mm. nanggapinnya gimana tuh Kak? Bakal terus bikin konten yang walaupun gak disukain tapi Kak Anggun suka, atau Mm-mm. bakal ngikutin insight dari penonton bikin kontennya? Tergantung tujuan sih kayaknya kalau itu. Kalau misal akunku ini mau tak pakai buat ya udah pribadiku, aku pengen menyalurkan, berbagi, pengen share kegiatanku ataupun sekedar menyimpan memoriku, aku akan share apapun yang aku suka tanpa melihat viewersku. Tapi kalau memang tujuan akunnya untuk hal bisnis, pengen dapat lirikan dari brand-brand, pengen dapat endorsement dari brand-brand, maka aku akan tetap memperhatikan hal-hal yang disukai viewersku. Gitu. Kayak biasanya kalau Kak Anggun nyimpen memori itu di IG second, biasa kan kalau orang-orang di IG second ya. Oke, aku sendiri nggak punya second account. Oh, Oh ya, satu lagi teman-teman tentang personal branding ini. Kalau bisa tuh semua akun sosmed tuh disamain tuh loh semua namanya tuh. Jadi kayak punya apa ya? Punya profilnya tuh yang sama gitu loh. Jadi terkenalnya di semua sosmednya itu sama gitu. Gitu sih, Kak. oke. Lanjut Kak dari Anonim. Izin bertanya Kak, yang harus dipelajari untuk jadi sosial media spesialis apa aja ya Kak? Dan cara memahami algoritma Instagram itu seperti apa ya Kak? Cara jadi sosial media spesialis. Aku sendiri juga belum sampai ke tahap yang benar-benar sosial media spesialis banget dah. Kalau ngelihat dari algoritma Instagram itu benar-benar susah sebenarnya. Karena setiap akun itu punya algoritma sendiri menurutku. Apalagi kalau akunnya itu kan yang bisa melihat algoritma itu kan akun-akun Instagram yang bisnis ya. Itu kita bisa ngelihat insight-nya. Pada jam berapa kita harus upload. Uh, Viewersnya jenis kelamin apa yang banyak kita viewers kita kayak gitu. Kalau Instagramnya masih privat dan masih pribadi, menurutku masih susah banget ya itu. Nggak bisa deh kayaknya ngelihat algoritma dari Instagram itu. Kalau kamu benar-benar pengen membranding akunmu, buatlah akunmu itu jadi bisnis kalau bisa. Nanti kan di bio juga ada kan, kamu dikenal sebagai siapa tuh. Kamu tuh siapa itu? Cantumkan di biomu gitu. Gitu sih cara memahami algoritma Instagram. Menurutku setiap akun berbeda-beda. Lanjut Kak dari Anonim. Kak mau tanya kalau followers banyak tapi jumlah like sedikit atau nggak sebanding itu kenapa ya Kak? Wah ini banyak banget sih yang kayak gini kayaknya ya Kak. Banyak sekali tuh. Jumlah like-nya sedikit atau nggak sebanding itu kenapa? Biasanya followers, ini nih, followers tentang followers ada yang natural, organik, ada yang beli. Kadang juga followers-followers yang hmm, nggak tentu juga loh. Kadang jumlah like banyak itu karena mereka kayak punya grup ini loh, saling like itu loh. Ada loh banyak saling like, saling komen itu loh. Itu banyak banget ternyata teman-teman. Jadi kayaknya menurutku kalau mau ngelihat organik nggak organiknya itu susah banget. Karena banyak banget tuh teman-teman kita yang punya kayak akun grup di WhatsApp atau di Telegram saling saling like, saling follow gitu. Jadi kita kirim URL postingan kita ke situ. Nanti teman-teman di situ saling. Kalau aku udah like dan komen tuh
aku udah like dan komen nih Kak. Nanti gantian kayak gitu. Kayak gitu ada loh Kak, kayak gitu. Tanggapan Kak Anggun kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Kalau menurutku nggak masalah juga sih, karena biasanya mereka itu nyari insight dari brand. Kadang endorsement itu kan brand tuh akan ngelihat insight-nya, berapa yang tap love, berapa yang komen, berapa yang lihat, itu tuh pasti eh, dilihat sama brand. Nah, makanya mungkin para influencer itu akan mencoba apapun yang bisa membuat like-nya naik, love-nya naik, yaitu caranya dengan hal-hal seperti itu sih. Itu salah satu yang aku spill dari para influencer. Oke, lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Anonim. Permisi Kak, izin bertanya, gimana cara memakai aplikasi cuan yang tadi sudah dijelaskan? Oke, beberapa aplikasi yang tadi tak jelasin, mungkin salah satunya aku share tentang aplikasi Party Post. Aku nih sudah gabung dari tahun 2000 berapa ya, 2016-an lah kayaknya. Kita tinggal daftar aja di situ, terus nanti konfirmasi, kita hubungkan ke Instagram kita, ke TikTok kita, ke akun-akun Twitter, akun Facebook, itu bisa terhubung semuanya. Dan nanti di situ itu brand itu sudah kayak mematok iklan tuh loh. Dicari influencer ini, influencer misal Kopi X gitu, visit store dengan rate harganya segini, aturannya seperti ini, kapan harus visit, kapan harus posting, kapan harus menyertakan insight-nya setelah 7 hari posting. Itu semua tuh ada di situ, benar-benar runtut. Dan kalau kamu maksudnya bisa konsisten dari itu, terus kemudian kamu bisa ngikutin jadwal yang sesuai dengan itu tuh ngasilin banget. Nah, itu salah satunya party post itu. Kalau Oke, di lanjutnya ada dari pertanyaan dari Kak Nurjana. Saya seorang bidan mau bikin konten TikTok edukasi. Gimana sih Kak agar bisa menarik perhatian orang agar ditonton lebih banyak like and comment feedbacknya? Oke, Kak Nurjana, seorang bidan. Banyak banget sekarang itu bidan-bidan di TikTok. Apalagi yang terkenal tuh, bidan tiup-tiup. Nah, itu. Menurutku kayaknya konten-konten edukasi seputar perempuan, seputar ibu itu banyak dilirik loh. Karena sekarang tuh eh, teman-teman atau orang-orang tuh sukanya kayak nyari apapun di TikTok. Kayak misal cara apa, tutorial apa. Itu kan pasti lebih enak scroll TikTok daripada sekarang suruh beli buku, baca buku. Kayak effortnya tuh lebih gampang di konten-konten gitu loh. Mungkin kalau seorang bidan nih, banyak banget kok sekarang TikTokers, para bidan, para dokter yang share seputar apapun kesehatan. Mungkin kalau bidan share gimana sih tentang ibu hamil atau bagaimana tentang seputar kehamilan, seputar cara mengasuh bayi. Banyak kok ternyata hal-hal seperti itu. Mungkin dengan cara aku self video sendiri aja, kayak videoin diri sendiri, berbagi tentang sesuatu apa, materi apa, kita share ke TikTok. Jangan lupa pakai hashtag sih paling. Hashtag bidan viral atau bidan apa, tutorial apa, itu tuh pasti banyak dicari. Apalagi hashtag tutorial apa itu pasti banyak banget dicari orang-orang. Kayak gitu ya Bu Bidan, semangat bikin konten TikTok edukasi. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan dari Anonim lagi. Kak, saya pernah posting konten sesuai jam direkomendasikan Instagram jam 9, jam 12, jam 18. Tapi malah nggak rame Kak, padahal kontennya cukup menarik menurut saya. Itu kenapa tuh Kak biasanya? Oke, aku juga masih sering banget itu Kak kayak gitu. Aku sudah, nah ini jam-jam 9, 12, jam-jam 18. Nah ini adalah konten-konten ya yang direkomendasikan Instagram, jam-jam yang direkomendasikan Instagram untuk post. Tapi kenapa sih malah gak rame atau malah gak ada yang tertarik? Nah itu dia Kak, algoritma Instagram itu benar-benar susah banget. Kadang konten yang menurut kita, aduh nggak niat posting nih, justru malah rame. Tapi kalau kita benar-benar niat posting jam segini tepat, kontennya ini, captionnya ini, share,
kok sepi ya? Itu tuh hal yang wajar sih, Kak. Kalau biasanya cara aku mengakalinya itu misal di jam 12. Itu pasti aku mulai misal dari jam 11 itu aku posting. Kalau setelah lama itu nggak ada pertumbuhan dari postingan itu, aku akan share ulang misal di jam 11 berapa dan juga di jam 12 berapa itu maksimal sekitar 3 kali. Biasanya aku kayak gitu. Terus aku juga bocorin nih, ada temanku salah satu kreator TikTok juga. Dia itu caranya seperti itu juga. Jadi dia posting terus konten itu dengan harapan salah satu dari konten itu rame. Dan ternyata emang bener caranya kayak gitu. Jadi jangan cuma jam 9 ya aku posting ini, kita tungguin. Wah, kok nggak ada peningkatan ya dari postingan itu. Ternyata itu caranya bisa juga dengan ngakalinya kayak gitu. Kita posting lagi dengan isi konten yang sama, kita lihat di salah satu konten tersebut pasti ada salah satu yang rame gitu, Kak. Kira-kira ada jam ininya nggak sih Kak, jam khususnya yang direkomendasi dari Kak Anggun nih buat upload gitu. Jam khusus itu tiap hari juga beda-beda, Kak. Kalau biasanya di Instagram bisnis itu tuh ada, Kak. Di Insta apa di Insta itu ada tiap harinya, terus jamnya itu ada. Kita lihat di situ tuh. Misal hari Senin itu ramenya di jam 8. Misal Senin itu ramenya di jam siang, jam 12 siang. Misal Selasa itu ramenya di jam berapa. Rabu itu. Jadi tiap hari itu punya insight sendiri-sendiri, di akun sendiri-sendiri juga. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu loh. Di masing-masing akun punya insight sendiri. Kayak gitu, Kak. Oke, lanjut Kak dari pertanyaan dari Anonim. Mau tanya Kak tentang aplikasi yang bisa ngasilin cuan yang lewat konten tadi apa aja Kak? Soalnya sinyalku putus-putus tadi ketinggalan. Oke. Kalau kalian buka Play Store atau App Store itu kalian ketik aja influencer gitu. Pasti banyak banget aplikasi-aplikasi influencer yang bisa ngasilin. Tapi yang selama ini aku coba dan aku berhasil mendapatkan uang dari itu, terus mungkin gampang prosesnya, gampang caranya, gampang lakuinnya itu yang pertama Party Post. Kemudian ada Alstar, ada juga Lemon Influencer, ada juga aplikasi influencer. Kemudian ada juga apa sih Closet apa ya? Closet. Itu sih Kak beberapa 4 app yang menurutku paling paling bagus, paling ini tuh Party Post sama Alstar kalau aku. Dan juga itu tuh lumayan banget hasil dari itu tuh. Kayak misal kita dapat produknya, dapat fee-nya, kayak gitu. Ada juga yang jadiin brand ambassador selama setahun misal, atau selama beberapa bulan dengan bayaran segini, kayak gitu. Kalau visit store, kita dapat produk, kita dapat fee-nya juga, kita dapat banyak hal lah kayak gitu. Party Oke, Post yang menurutku bagus dan brand-brand besar itu biasanya ke situ. oke, lanjut Kak. Dari Strip, anonim lagi. Kak, gimana cara kita tahu kalau bilang kita emang bukan influencer? Selama ini susah banget dapet viewers atau followers selain teman sendiri. Atau boleh Kak kalau ada tipsnya? Oke, kalau bidang kita emang bukan influencer, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kamu kayak ada juga kok, maksudnya aku di sini nggak bilang sosmed kamu harus kamu jadiin sebagai bahan cari duit, kamu harus sebagai influencer. Tidak ya, teman-teman. Nggak apa-apa juga kalau kamu nggak pengen menjadi influencer. Sosmedmu cuma kamu nggak cuma ya, kamu jadiin sebagai sarana ya hiburan. Itu nggak apa-apa banget, teman-teman. Tapi kalau kamu memang pengen jadi influencer, gimana ya cara bikin jadi influencer? Kamu harus punya sesuatu yang membuat diri kamu percaya diri dulu deh. Kayak gitu sih kalau aku. Apa sih sesuatu yang bisa aku banggain dari diriku sendiri nih? Apa sih yang bisa aku bagi dari diriku sendiri nih? Kalau influencer kan lebih kayak kalau diri ya, up, nge-up diri.
Bisa juga kok kamu, misal kamu punya eh, kemampuan apa, kamu bisa desain nih, atau kamu bisa gambar, kamu bikin, kamu bisa bikin kata-kata ala-ala anak senja, kamu bisa bikin puisi. Share aja apapun yang kamu bisa. Kamu cuma bisa bikin apa sih? Aku ini cuma bisa bikin kayak gini. Share aja. Tapi perlu kamu tingkatin juga. Kayak sekarang ini kan anak-anak netizen-netizen ini sukanya yang kayak estetik-estetik kayak kayak gitu-gitu. Dilihat dari segi estetikanya, mungkin kalau kamu bisa apa, dilihat lagi enak dipandang nggak sih ini, kayak gitu sih kalau aku. Apapun yang kamu bisa, kalau kamu memang pengen jadi influencer, bagikan aja gitu, nggak usah takut. Oke. Untuk selanjutnya Kak ada dari Secret. Kak, gimana cara nentuin IG story yang nggak ngebosenin dan disukain target market kita, Kak? Riset Kak atau bagaimana ya, Kak, bagusnya? Oke, gimana cara nentuin IG story yang nggak bosenin? Kadang bikin IG story itu kan karena apa ya? Ya aku pengen aja bikin kayak gitu ya kan. Gak usah lah mikir, aduh, siapa yang suka kalau habis bikin story di scroll tuh, siapa nih yang lihat? Yang lihat siapa aja? Yang lihat udah berapa? Kayak gitu. Sebenarnya apa ya? IG story ya nggak bosenin. Nggak bisa juga kita mengharuskan orang lain buat suka dengan konten kita. Kalau menurutku kalau berbagi ya sudah, berbagi aja, terima. Apakah itu membosankan buat orang, apakah itu menyenangkan buat orang, menurutku berbagi aja biar nggak bosen tuh sebenarnya. Mungkin kamu bisa bikin timeline Senin nih, story tentang apa, kata-kata, Selasa tentang apa, kayak gitu sih. Bisa Selasa tentang cerita apa, Rabu tentang lagi makan apa, kayak gitu. Bisa dibikin timeline-timeline kayak gitu sih. Oke, jadi tergantung penontonnya sebenarnya kita nggak bisa nentuin ya ini caranya gimana. Oke, selanjutnya dari anonim Kak. Kak, bikin kontennya dari yang kita suka dulu atau yang disukai orang? Dari apa yang kamu suka dulu, kalau dari aku ya. Oke, selanjutnya dari anonim lagi. Kak, gimana cara ngekalin konten viral yang tiba-tiba muncul sedangkan kita udah buat konten kalender selama seminggu, Kak? Somehow suatu brand itu kan harus keep up to date. Oke. Pengalamanku nih, dulu aku pernah kerja jadi konten kreator di salah satu brand. Sering banget tuh, pusing banget mikir konten yang viral. Udah siap mau update di tanggal ini nih. Tiba-tiba brand lain itu udah mendahului. Ya itu pusing banget itu. Karena hal-hal kayak gitu dikira kita atau brand kita itu mengikuti, ikut-ikutan. Padahal itu sudah direncanakan, sudah ada kalendernya, udah ada timelinenya. Kalau menurutku selama setiap konten itu punya value, punya cara share, cara berbagi yang berbeda sih. Gak mungkin kok itu kontennya tuh benar-benar sama. It's okay temanya atau hal-hal tersebut yang dibagikan sama. Tapi menurutku setiap konten itu punya value sendiri. Jadi gak apa-apa sih, share aja. Gitu Oke, ya. selanjutnya. Dari anonim lagi, Kak. Halo Kak Anggun, izin bertanya, tools apa yang bisa mengetahui nama brand kompetitor kita di Instagram? Siapa, Kak? Siapa saja? Terus apa? Wah, ini aku belum menemukan nih. Aku pernah tahu apa ya? Tools apa yang bisa mengetahui nama brand kompetitor kita di Instagram? Aku kurang tahu sih Kak toolsnya apa, tapi biasanya pengalamanku biasanya aku itu suka banget lihat ini engagement brand-brand lain. Kayak engagementku, misal aku kerja di suatu brand X, aku tahu kompetitornya ini. Aku mesti sering ngeceknya dari engagementnya. Kalau gitu sih. Tapi kalau tools yang bisa mengetahui nama brand kompetitor, aku kurang tahu. Ya, Kak.
Oke, sekian dulu nih sesi Q&A kita lewat Slido. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya lewat Zoom langsung, boleh banget langsung raise hand. Ayo yang mau nanya bisa langsung raise hand, guys. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi nih. Tadi katanya udah banyak yang nanya. Sekian sesi Q&A kita pada hari ini. Sebentar nih teman-teman, karena ada info menarik dari kita. Kak Antoni boleh di-share screen? Oh, ada yang mau nanya. Dari Oke. Kak Ceris Amarilis. Boleh langsung on mic, Kak? Halo, Kak Cerisa. Oke, udah jadi nanya apa enggak nih ya, Kak Cerisa? Oh, kepencet. Oke. Kita lanjut aja, Kak Antoni, boleh di-share screen? Oke, selanjutnya ini kampusku bakal ngadain bootcamp tentang sosial media. Buat teman-teman yang mau ikut, stay tune terus aja di grup WhatsApp dan Instagram. Boleh next? Nah, selanjutnya juga kampusku bakal ngadain webinar tentang mental health dan public speaking. Jadi teman-teman yang tertarik sama mental health, sama public speaking, mau ningkatin public speaking, bisa banget diikutin webinarnya. Boleh next, Kak Antoni? Selain itu, kampusku juga bakal ngadain bootcamp persiapan karir dan mini bootcamp UI UX. Jadi teman-teman yang tertarik nih di dua bidang ini bisa langsung daftar ya. Ini juga bisa free, bisa juga paid. Jadi kalau yang paid itu nanti bakal beda sama yang free. Boleh next, Kak Antoni? Nah, selanjutnya ini buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir bisa langsung ngisi feedbacknya dan feedback ini bakal ditutup jam 9. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, kan sayang ya nggak dapat sertifikat. Jadi tolong diisi secepatnya nih teman-teman. Boleh next kan tuh nih. Ini disimpan ya teman-teman linknya, takut nanti pada nanya lagi. Bisa di SS dulu. Oh, ternyata link feedbacknya bakal ditutup lebih cepat, yaitu jam 8:30. Jadi teman-teman bisa langsung cepat ngisi nih dari sekarang nih. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Masih 1 jam lagi sih. Setengah jam lagi. Jadi teman-teman bisa langsung ngisi ya teman-teman. Jangan sampai nggak diisi. Boleh next kan tadi? Anggun mau ngasih last statement mungkin buat Oh, teman-teman di sini? oke teman-teman semuanya, terima kasih banget sudah mau bergabung di webinar kali ini. Yang pasti dari aku apa ya? Jangan lupa kenali diri potensi kamu, kenali potensi kamu, gali terus, jangan pernah takut berbagi. Gak usah heroin sekitar kamu. Oke. Oke, makasih untuk last statementnya nih Kak Anggun. Kita buat teman-teman yang bisa on cam langsung on cam yuk. Kita mau foto bareng-bareng dulu nih teman-teman. Boleh langsung on cam ya teman-teman yang bisa on cam. Oke. USS ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Anggun atas materi yang bagus banget. Dan
Makasih juga teman-teman yang udah hadir malam-malam gini nih, udah jam berapa nih sekarang, tapi tetap ngikutin webinar kita kali ini. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Anggun. Terima kasih.